warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini ketemu lagi dengan Ustazah Ririn, tapi bukan matematika ya, kita bicara tentang ilmu pengetahuan sosial. Nah, kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Nah, penjelasannya ada di PPT berikut. Selamat menyimak. Kita akan belajar tentang karakteristik geografis negara-negara ASEAN. Nah, negara yang akan kita bahas apa saja ya. Nah, kemarin kan sudah dibilang Ustazah ada 10 negara anggota ASEAN. Yang pertama ada Indonesia, kemudian ada Malaysia, kemudian ada Singapura, Thailand ya, kemudian ada Filipina. Nah, hari ini kita akan membahas 5 negara ini dulu aja ya. Kita bagi 2 pertemuan kali ini. Nanti selebihnya akan kita bahas tentang negara Brunei Darussalam, kemudian ada negara Kamboja, ada negara Laos, ada negara Myanmar, ada negara Vietnam ya. Hari pertama kita akan bahas tentang Indonesia. Nah, kita lihat slide-nya untuk Indonesia ya. Nanti di sini akan kita bahas tentang lambang negara, kemudian bendera ya. Bendera dan lambang negara ini masuk di identitasnya, kemudian kita bicara tentang letak geografisnya bagaimana, serta sosial budayanya. Kita masuk di identitas dulu ya. Identitasnya nanti perhatikan ada bendera. Diingat baik-baik ya, bendera itu tidak sama dengan lambang negara. Nah, bendera negara Indonesia adalah bendera merah putih, sedangkan lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Ya, seperti yang Ustazah tampilkan ini ya, di mana Garuda Pancasila nanti di tengahnya ada perisainya, di mana perisai nanti di situ melambangkan sila-sila yang ada di Indonesia, ada 5 sila ya. Kemudian nanti bulu yang ada di leher memaknai tahun 45 merdekanya Indonesia, kemudian bulu yang ada di sayapnya ada 17 memaknai tanggal kemerdekaan kita ya. Dan kemudian ada 8 helai di bawah ekornya dan 19 bulu yang ada di bawah perisainya. Nah, jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, untuk silanya, sila yang pertama dilambangkan dengan bintang ya, bunyi silanya ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Kemudian persatuan Indonesia adalah dilambangkan dengan pohon beringin. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan sila keempat, dilambangkan dengan kepala banteng. Dan sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi diingat baik-baik ya, bendera itu tidak sama dengan lambang ya. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk di selanjutnya. Selain bendera, sebuah negara punya ibu kota. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Hari kemerdekaannya 17 Agustus. Jadi hari kemerdekaan itu hari peringatan merdeka atau ulang tahun negara tersebut. Kemudian bahasa resminya ada bahasa Indonesia, mata uangnya rupiah. Kemudian bentuk negaranya adalah republik dengan kepala negara dan kepala pemerintahnya adalah presiden ya. Indonesia bentuk negaranya adalah bentuk republik ya. Hati-hati ya. Oke. Selanjutnya kita masuk di letak geografis. Nah, bagaimana letak geografis Indonesia? Perhatikan map atau peta dari negara Indonesia ini. Nah, Indonesia adalah suatu negara ya yang terletak secara geografis ya, terletak di antara 2 samudra dan 2 benua ya, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta benua Asia dan benua Australia. Nah, selain letak geografisnya itu berbatasan dengan, terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Nah, perbatasan Indonesia bagaimana? Dilihat sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia ya. Sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia ya. Jadi ini adalah Samudra Hindia. Kemudian sebelah selatan ya ada Timur Leste. Nah, maaf ini adalah Timur Leste. Timur itu dulu ketika dia bersatu dengan Indonesia, sekarang menjadi Timur Leste ya, ini ya menjadi Timur Leste, suatu negara yang berbatasan langsung dengan
Indonesia ya, daratannya berbatasan langsung dengan daratan Indonesia ya. Kemudian ada Samudra Hindia juga, itu adalah sebelah selatan. Kemudian di sebelah utara ada Malaysia ya, di sebelah utara ada Malaysia. Ini Malaysia berbatasan langsung juga dengan daratan Indonesia ya. Kemudian selain itu ada Filipina. Nah, ini adalah Filipina. Ya. Kemudian ada Laut Cina Selatan ya. Oke, itu adalah sebelah utara. Kemudian sebelah timur ya, sebelah timur berbatasan langsung dengan Papua Nugini ya, dan Samudra Pasifik. Kalau bisa dilihat di sini, 3 negara yang berbatasan langsung dengan daratan Indonesia itu ada Papua Nugini, ada Timur Leste, ada Malaysia. Itu adalah letak atau batas-batas negara Indonesia. Nah, sekarang kita lihat kondisi geografisnya. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan ya, bahkan dikatakan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia karena Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau besar dan kecil ya. Kemudian Indonesia juga disebut sebagai negara maritim. Kenapa? Karena luas daratan itu lebih kecil daripada luas perairan, atau bisa dikatakan perbandingan antara daratan dan lautan adalah 1:3 ya. Kemudian wilayahnya terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi ya. Maaf, ini dataran rendah, dataran tinggi ya, dengan puncak tertingginya ada di Gunung Jayawijaya ya. Kemudian memiliki banyak sungai, salah satunya sungai terpanjang adalah Sungai Kapuas. Kemudian iklim yang ada di Indonesia adalah iklim tropis ya. Kemudian mata pencarian penduduk adalah sebagian besar sebagai petani, industri, dan sumber daya alam ya. Kemudian sosial budaya. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan ya, di mana pulau-pulau yang satu dengan yang lainnya terpisahkan oleh perairan. Dari sini membentuklah budaya yang beraneka ragam ya di masyarakat Indonesia ya. Makanya itu potensi budaya di Indonesia itu sangat tinggi sekali ya. Agama, kita lihat dari agama yang berkembang di Indonesia ada 6 agama, ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu ya. Dengan mayoritas penduduk Indonesia itu beragama Islam, menganut agama Islam. Sedangkan suku, nah ini Ustazah tampilkan beberapa suku ya. Suku Batak itu berada di wilayah Sumatera Utara. Kemudian Melayu ada Bangka Belitung, Serawi, Bengkulu. Kemudian di Jawa itu ada di hampir seluruh pulau Jawa, yaitu ada suku Jawa ya. Selain itu ada Betawi, Sunda ya, Madura itu juga berada di Jawa. Ada suku Asmat di Papua ya. Kemudian ada Buru di Maluku ya. Kemudian yang di Bromo itu juga punya suku ya, di kaki Gunung Bromo ya. Nah, selanjutnya kita masuk di budaya. Nah, suku beraneka ragam, begitu juga dengan budaya yang di Indonesia beraneka ragamnya. Banyak budaya yang bisa kita temui. Contohnya ada tari saman. Tari saman merupakan ikon dari tarian di Aceh untuk menyambut tamu. Kalau di Jawa Timur, khususnya di Surabaya sendiri, nanti ada tari tari apa yo, ada yang tahu? Yo, nanti cek ya. Nah, tari kecak dulu. Tari kecak ini adalah dari Bali ya. Kemudian reok ini juga khas dari Jawa Timur, tepatnya di Ponorogo ya. Nah, alat musik ada angklung, kemudian ada wayang. Nah, ada ini namanya wayang kulit, ada juga wayang golek ya. Nah, ini adalah tari-tarian yang ada di Indonesia ya, tari kipas, tari topeng, tari lilin. Nah, itu adalah kebudayaan yang ada di Indonesia. Oke, itu adalah negara Indonesia. Selanjutnya kita ke negara tetangga dulu. Ada Malaysia. Nah, Malaysia itu tetangga terdekat kita ya. Nah, identitasnya dulu kita lihat. Bendera Malaysia dan lambangnya. Nah, ya. Jadi lambang negara Malaysia itu bukan Petronas atau Menara Kembar loh ya. Hati-hati ya. Ini adalah bendera dan lambang negara Malaysia ya, di mana di lambangnya itu ada
bulan sabit, ada matahari, kemudian di kanan kirinya terdapat macan ya. Nah, dan di tengahnya ada tulisan bersatulah ya, bersekutu bertumbuh mutu ya. Ya, oke, mohon maaf. Nah, kita lanjutkan sekarang ibu kota. Nah, ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Kemudian hari kemerdekaannya tanggal 31 Agustus. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Selain Melayu, di Malaysia ini juga masyarakat banyak menggunakan bahasa Inggris juga sebagai alat komunikasi utama di sana ya. Mata uangnya adalah ringgit, kemudian bentuk negara adalah monarki konstitusi, jadi kerajaan ya, di mana kepala negaranya adalah sultan, sedangkan kepala pemerintahnya adalah perdana menteri. Sedangkan kalau di Indonesia tadi kepala negara dan kepala pemerintahan orang yang sama, yaitu presiden ya. Oke. Kita lihat peta negara Malaysia. Nah, ini adalah wilayah negara Malaysia ya. Kita lihat ada sebelah kiri ini sama ini ada dua, jadi ada 2 pulau ya kalau dilihat ya di Malaysia ya. Nah, perbatasan dulu Malaysia Barat. Nah, perhatikan, Malaysia itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu Malaysia Barat ya, yang berada di atasnya Pulau Sumatera, kemudian Malaysia Timur yang berada di atasnya Pulau Kalimantan ya. Nah, sebelah utara di Malaysia Barat, sebelah utara berbatasan langsung dengan Thailand. Ini adalah Thailand. Kemudian sebelah timurnya Laut Cina Selatan, sebelah selatannya ini Singapura. Jadi ini Singapura. Pura ya. Kemudian sebelah baratnya adalah Selat Malaka. Ini Selat Malaka. Nah, sedangkan Malaysia Timur, nah jadi Malaysia Timur sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Brunei. Ini Brunei Darussalam. Ya. Kemudian sebelah timur Laut Sulu, sebelah selatannya berbatasan dengan Indonesia, sebelah baratnya berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Jadi ini Indonesia. Ya, ini adalah batas negara Malaysia ya, karena Malaysia ada 2 wilayahnya ya, sebelah barat dan sebelah timur. Oke, kondisi geografis ya, wilayah Malaysia dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu Malaysia Timur yang terdiri dari Sarawak dan Sabah, kemudian Malaysia Barat yang terdiri dari 11 negara ya, mulai Kedah sampai Terengganu ya. Kemudian wilayah terdiri dari pantai yang landai, hutan lebat, bukit tinggi dan gunung, dengan puncak tertinggi adalah Gunung Kinabalu ya. Kemudian memiliki banyak sungai, diantaranya ada Sungai Perak dan Pahang. Iklimnya adalah iklim tropis ya. Mata pencarian penduduknya adalah pertanian, industri, pertambangan ya, di mana Malaysia merupakan hasil atau menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Sosial budaya, nah, agamanya berkembang di Malaysia ya, bersama dengan Indonesia. Mayoritas di sana juga adalah penduduknya beragama Islam ya. Sukunya ada Melayu, Tionghoa, India dan Iban. Nah, inilah tari mayong, salah satu tarian tradisional di sana yang digunakan untuk menyambut tamu. Kemudian selain mayong ada tari Japin ya, dan ini adalah menara kembar yang sangat terkenal di Malaysia ya, Petronas. Oke, setelah Malaysia kita bicara dengan negara Singapura. Yuk, nah identitas negara Singapura tadi sudah Ustazah bilang ya, bendera Singapura dengan lambang berbeda loh ya. Hati-hati, lambang Singapura itu bukan Merlion ya, bukannya. Ini adalah lambang dari Singapura ya. Oke, dengan maknanya silakan dibaca selanjutnya. Ibu kota Singapura adalah Singapura sendiri. Hari kemerdekaannya 9 Agustus. Bahasa resminya adalah Inggris, tapi di sana juga ada bahasa Melayu, Mandarin dan Tamil.
Kemudian mata uangnya adalah dolar Singapura, bentuk negaranya republik, kepala negaranya presiden, tetapi kepala pemerintahnya adalah perdana menteri. Jadi beda ya antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Ini adalah wilayah negara Malaysia, Singapura ya. Dilihat sebelah utara dan timur di sini berbatasan dengan Malaysia, kemudian sebelah selatan ada Indonesia ya, ini Indonesia, kemudian sebelah baratnya adalah Selat Singapura ya, Selat Singapura. Oke. Nah, kondisi geografis Singapura merupakan negara terkecil di kawasan Asia Tenggara ya. Wilayah terdiri dari satu pulau besar dan beberapa pulau kecil. Sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah dan sisanya berupa bukit, dengan bukit tertingginya ada di Bukit Timah ya. Sungainya ada Sungai Kalang dan Jurong, kemudian iklimnya adalah iklim tropis, sedangkan mata pencarian penduduk di Singapura adalah industri dan perdagangan dengan jasa, lebih banyak bergerak di bidang jasa. Jadi mata pencarian penduduk sana lebih banyak bergerak di bidang jasa ya, dengan di mana aktivitas pelabuhan di Singapura ini merupakan salah satu pelabuhan yang tersibuk di dunia atau bahkan dikatakan tersibuk di Asia ya. Selain itu ya, karena wilayahnya yang kecil, kepadatan penduduk di Singapura ini sangat tinggi, sehingga Singapura melaksanakan reklamasi, yaitu pengurukan pantai untuk mengurangi kepadatan penduduk ya. Pengurukan pantai dilakukan untuk membuat atau tempat tinggal penduduk ya. Nah, inilah Singapura untuk sosial budayanya ya. Nah, ini adalah Merlion yang biasanya ke sana akan berkunjung, biasanya berfoto ya di depan Merlion. Kemudian ini adalah studio Universalnya ya. Ini adalah Esplanade. Esplanade itu apa? Yaitu tempat pertunjukan karya seni. Gedung ini dibangun khusus untuk pertunjukan karya seni, di mana di Singapura setiap tahun akan diadakan festival atau pameran karya seni yang besar sekali di sana ya. Nah, oke, Singapura. Setelah Singapura ada Thailand. Nah, ini adalah Thailand ya, dan lambang dari Thailand. Nah, perlu diingat bahwa Thailand itu merupakan negara yang tidak pernah dijajah. Nah, ibu kota Thailand adalah Bangkok, bahasa resminya Thai, mata uangnya adalah baht, dan bentuk negaranya adalah monarki, kerajaan ya, berarti ya, dengan kepala negara adalah raja dan kepala pemerintahnya adalah perdana menteri. Ini peta negara Thailand ya. Batas-batasnya dilihat, di utara ada Myanmar dan Laos, kemudian di timur ada Laos, di selatan ada Kamboja dan Malaysia. Nah, kemudian sebelah baratnya ada Laut Andaman dan Myanmar ya. Itulah batas-batas negara Thailand. Kondisi geografis wilayah Thailand merupakan dataran rendah yang subur karena dialiri sungai Chao Phraya. Bentuk alam pegunungan dengan puncak tertingginya adalah Gunung Intanon ya. Iklimnya tropis, kegiatan ekonominya adalah pertanian, perhutanan, pertambangan, dan industri ya. Thailand merupakan lumbung padi di Asia Tenggara ya, menghasilkan padi yang bisa dikonsumsi untuk penduduk dan juga negara-negara yang lain. Nah, Thailand ini juga merupakan negara terkuat. Kenapa? Karena tidak pernah dijajah oleh bangsa asing, makanya dia mendapat julukan sebagai negara gajah putih. Oke, masuk sosial budaya. Sebagian besar penduduk Thailand adalah bangsa Thai dan selebihnya adalah keturunan Tionghoa dan Melayu ya. Agama ya, sebagai agama resmi atau mayoritas penduduknya ya. Nah, kemudian dipengaruhi cerita Ramayana yang merupakan cerita nasional, dan Grand Palace, kompleks bangunan istana Bangkok ini adalah bangunan Grand Palace, tempat tinggalnya Raja Thailand ya, tempat tinggal raja-raja Thailand. Oke. Nah, Filipina. Identitasnya Filipina, benderanya, kemudian lambangnya, serta makna lambang ya. Nah, Filipina ya, ibu kotanya adalah Manila, dengan hari kemerdekaannya adalah 4 Juli. Bahasa resminya adalah Tagalog. Kemudian mata uangnya peso, bentuk negaranya republik, dengan kepala pemerintahan atau kepala pemerintahnya adalah presiden.
kepala negaranya presiden dan kepala pemerintahnya adalah presiden, sama dengan Indonesia ya, kepala negara dan kepala pemerintahan sama. Nah, ini adalah mapnya untuk negara Filipina. Jika dilihat lebih jeli, ternyata negara Filipina itu juga negara kepulauan ya, karena punya banyak pulau ya, dimana pulau terbesarnya ada Pulau Luzon ya, sama Pulau Mindanao. Selebihnya adalah pulau-pulau kecil ya. Oke, sosial budayanya. Tari Tiningkling merupakan tarian tradisional yang sangat terkenal di di Filipina ya. Oke, mayoritas penduduk Filipina adalah orang Tagalog dan Cebuano. Selebihnya adalah keturunan Tionghoa dan Spanyol. Agama yang dianut adalah agama Katolik, Protestan, dan agama Islam ya. Nah, ini adalah Filipina ya, salah satu budaya Filipina ya. Oke, gimana? Sudah simak kan PPT-nya tentang negara-negara anggota ASEAN ya, mulai dari kondisi geografis, batas negara, sosial budayanya sudah lebih mengenalkan. Nah, untuk tugas mandirinya nanti Ustazah kirim lewat tim ya, dan jangan lupa jangan sampai lewat deadline yang sudah ditentukan. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kondisi tubuh dengan selalu beribadah dan berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.